Ya, Shalom. Cukup lama ya, 3 minggu. Saya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan puji Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul kembali dalam kondisi yang baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin kita seringkali mendengar atau kadang-kadang mungkin di antara kita ada yang kadang merasa kecewa. Merasa kadang-kadang ini kenapa hidup yang kita alami ini seperti ini. Sehingga mulai muncul di dalam diri kita satu kepahitan-kepahitan yang mungkin suami istri berkata, kalau tahu kayak gini, hidupku kayak gini, mungkin dari dulu aku tidak akan menikah dengan kamu. Mungkin juga anak-anak ada yang berkata, kenapa aku dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Sehingga apa saja yang ingin aku gapai, aku tidak bisa mendapatkannya. Ada juga mungkin anak yang kecewa dengan orang tuanya berkata, kenapa sih kok aku punya ayah seperti ini, yang malas, yang tidak pintar, yang juga mungkin profesinya aja kalau dilihat orang memalukan aku. Mungkin juga hal sebaliknya dialami oleh orang tua. Kenapa sih aku sudah berusaha sekuat tenaga mendidik, menyekolahkan anakku, dan anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang begitu mengecewakan aku. Dan pertanyaan ini hampir dimiliki oleh setiap orang. Dan itulah yang namanya playing victim. Apa itu playing victim? Di dalam definisinya, playing victim ini juga merupakan satu istilah dari victim mentality. Yaitu ketika seseorang melemparkan kesalahan kepada orang lain, meski kesalahan itu sebenarnya adalah hasil dari buah perbuatannya sendiri. Jadi dia merasa aku ini loh korban. Mari kita bersama-sama akan membuka bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Matius 13 ayat 24 sampai 30, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu pertanyaan lain, perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan semua lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah lalang itu di dalam lumbungku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang sudah mendengar dan mampu melakukan firman Tuhan. Mungkin perumpamaan ini sudah berkali-kali kita dengar. Ya, intinya ya begitu. Begitu yang bagaimana? Saya sangat terberkati sekali. Pada waktu saya membaca bagian firman ini, mendengar apa yang ada di dalam setiap bagian firman Tuhan ini. Wow. Firman Tuhan ini disampaikan pada awal abad pertama. Secara teknologi mungkin masih jauh. Ya. Tetapi saya mencoba untuk menggali apa yang ada di dalam kandungan daripada firman ini. Sungguh saya menemukan hal-hal yang luar biasa. Kita mulai dari ayat yang ke-24 dikatakan, Yesus membentangkan suatu pertanyaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Di manakah ladang Tuhan? Apa sih yang dikerjakan Tuhan? Tuhan juga memiliki ladang. Ladang Tuhan yaitu di dunia ini. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu ladangnya. Dan dia memelihara seisi dunia ini. Ya kan? Nah, definisi ladang itu adalah dunia. Gitu. Sehingga kita harus hati-hati. Karena kita adalah bagian daripada dunia ini. Ya. Ladang Tuhan adalah gerejanya. Di mana kita berjemaat dan kita sama-sama berada di dalam rumah Tuhan. Kalau kita bicara tentang gerejanya, tubuh kita ini juga ladang Tuhan karena tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga kalau kita melihat kembali dari apa yang disampaikan di dalam ayat 24 ini, hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. 25. Tetapi waktu semua tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Waktu semua tidur. Halo, jemaat Tuhan, bangun. Jangan kita terlelap dengan zona nyaman kita. Kita mengisi hari-hari kita, kehidupan kita dengan zona nyaman yang membuat kita seakan tertidur. Terbuai dalam mimpi-mimpi indah. Duh, kok aneh firman Tuhan ini ya? Kan firman Tuhan itu berkata, Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Sehingga jangan begadang, kata Oma Irama, kalau tidak ada gunanya. Karena apa? Kita begadang, kita akan kehilangan berkat-berkat Tuhan. Tetapi selalu Tuhan ingatkan, bahwa hidup sebagai anak-anak Tuhan kita juga perlu waspada dan berjaga-jaga. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah kamu supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan.
Nah, di sini dikatakan waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum. Saya kemudian mencoba tanya kepada Mbak Google, kenapa ya Tuhan mengambil perumpamaan gandum dan lalang? Apa enggak ada yang lebih baik dari itu, yang lebih gampang dicerna? Saya menemukan satu definisi yang sangat mengagumkan, di mana fakta gandum dikatakan gandum mengandung magnesium yang diperlukan tubuh untuk mencerna asupan karbohidrat. Bahkan kandungan dari gandum ini juga baik untuk penyandang diabetes. Hal ini dikarenakan konsumsi makanan dan kandungan magnesium yang tinggi yang dapat meningkatkan fungsi hormon insulin. Itu gandum. Jadi, kalau orang yang memiliki masalah dengan insulinnya, dia terkena diabetes. Kalau orang ini terkena diabetes, maka diabetes dicatat oleh dunia kedokteran sebagai silent killer, pembunuh yang diam-diam menghancurkan. Nampaknya sehat tetapi terjadi pembunuhan di dalam tubuhnya yang akan menggerogoti ginjalnya, kemudian matanya dan lain-lain, dan merantak menjadi berbagai macam penyakit kronis. Jadi gandum ini bukan sembarangan dipilih oleh Yesus untuk diambil menjadi satu contoh, karena gandum ini adalah satu jenis tanaman yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Asupan apapun yang diterima oleh orang, apabila dia tidak mengandung magnesium yang baik sebagai makanan pokok, ya, maka dia akan terkena penyakit. Lalu, apa itu ilalang? Saya menemukan definisi daripada seorang profesor muda yang bernama Sylvie. Dia mengkaji khusus tentang ilalang semenjak S1. Dia katakan ilalang itu di dalam bahasa Latinnya adalah Imperata cylindrica. Adalah jenis tanaman pionir yang menyukai sinar matahari dengan bagian yang mudah sekali terbakar di atas tanah dan akar rimpang yang menyebar luas di permukaan tanah. Alang-alang memiliki ketahanan yang sangat tinggi, sehingga tanaman ini harus bisa bersaing dan memperoleh air, unsur hara, dan cahaya matahari. Alang-alang memiliki 27 jenis toksit racun, ya. Yang dikatakan di sini, ilalang mampu membunuh segala jenis tumbuhan apa saja yang ada di sekitarnya, sehingga pada waktu dia tumbuh, dia melepaskan senyawa yang namanya alelopati yang bersifat alelokemis dari tubuhnya yang dapat menghambat atau mematikan tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Wow. Jadi Yesus ini memilih perumpamaan gandum dan ilalang adalah dua jenis tanaman yang pada waktu mereka bertunas memiliki karakter yang sama dan sulit untuk dibedakan, baik pada waktu bertunas, bertumbuh, dan kemudian daun dan sebagainya memiliki kemiripan-kemiripan. Dan yang satu memiliki sifat yang baik, yang sangat bermanfaat, dan yang satunya lagi memiliki 27 jenis racun yang mampu membunuh apa saja yang ada di sekitarnya.
Lalu pertanyaan kita sekarang, musuhnya menabur benih lalang di antara gandum. Siapakah musuh ini? Adalah orang-orang yang menjadi orang pilihan Tuhan. Kita berada di sisi Tuhan dan kita dipastikan oleh Tuhan untuk menerima asupan-asupan yang baik daripada Tuhan. Tetapi musuh Tuhan dijelaskan di dalam ayat berikutnya. Kita akan bersama-sama melihat kelanjutan daripada ayat ini di Matius 13 ayat 37 sampai 42. Matius 13 ayat 37 sampai 42. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti ilalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi, jawaban daripada ayat 25 di sini, siapakah musuhnya? 39 menjawab, musuh yang menabur benih ilalang ialah iblis. Apa yang ditabur oleh iblis? Ayat 41 mengatakan apa? Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan semua orang dan melakukan kejahatan. Di mana penyesatan dan kejahatan itu dilakukan? Dikatakan di situ dari dalam kerajaannya. Halo. Musuh kita tidak jauh. Musuh kita ada di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti dalam diri kita, dalam lingkup yang kecil. Tubuh kita adalah bait Allah. Lingkup yang lebih besar adalah di gerejanya, di dalam keluarganya. Dan lingkup yang terbesar adalah di dalam dunia. Banyak hal yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Banyak hal yang selama ingin mungkin dipertanyakan oleh setiap kita. Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa begini? Firman Tuhan pada pagi hari ini gamblang berkata menjelaskan kepada kita bahwa musuh itu nggak jauh. Kenapa? Musuh itu bertumbuh semenjak kita kecil sampai dengan kita dewasa, dimanapun kita berada, yang namanya ilalang, yang namanya toksit, racun itu ada di sekitar kita. Dan racun itu tidak bisa disingkirkan. Pada saat racun itu disingkirkan, pada waktu lalang itu disingkirkan, maka ada kemungkinan besar juga yang baik pun akan tercabut dan ikut mati. Lalu, apa yang harus kita lakukan?
Bagaimana kita bisa mengetahui itu musuh atau tidak? Bagaimana itu toksik atau tidak? Kalau kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang baik yang ada di sekitar kita, maka dari itu berhati-hatilah di dalam memilih pergaulan. Terutama pergaulan di dalam lingkungan kita, di dalam lingkup pelayanan kita. Karena apa? Kita seringkali kadang-kadang melihat bahwa kok aku tuh nggak cocok ya kumpul dengan orang ini. Kalau ngomong kok mesti ngerasani orang. Kalau ngomong kok mesti menyakitkan. Nah, itu satu gejala baik. Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita sudah bukan lagi tempatnya berada di situ. Padahal itu lingkungan baik. Iya. Lingkungan yang baik adalah lingkungan di mana kita boleh bersama-sama, hidup bersama, di mana kita boleh sama-sama membangun iman kita. Pada waktu kita lemah, ada orang di sekitar kita yang menguatkan kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang mendukung kita di dalam doa. Ada orang-orang di sekitar kita yang digerakkan hatinya untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Di mana lingkungan yang sehat adalah lingkungan di mana bisa membawa satu pertumbuhan yang baik bagi kehidupan rohani kita. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tetap statis berada di situ. Karena apa? Di setiap jenjang pertumbuhan pasti ada satu proses yang dialami sampai yang namanya menghasilkan buah. Nah, pada waktu gandum dan ilalang tumbuh bersama, maka apa yang diharapkan adalah tuaian. Pada waktu ilalang ini bertumbuh, dia akan tumbuh semakin lama semakin tinggi dan berbeda dengan gandum. Pada waktu gandum ini bertumbuh, dia semakin bertumbuh besar, dia akan menjadi lebih berisi, dan dia tidak akan tumbuh lebih tinggi daripada ilalang. Karena apa? Di dalam kedewasaannya dia akan kemudian menundukkan dirinya. Dia bukan lagi menjadi satu pribadi yang sombong seperti ilalang yang bermegah diri, tetapi gandum akan tumbuh merendahkan diri. Dan pada akhirnya dia pun menjadi berkat. Di dalam proses pertumbuhan ini otomatis tidak mudah. Kalau kita saat ini juga mengalami banyak masalah di dalam kehidupan kita. Kenapa masalah yang satu belum selesai tuh muncul lagi masalah yang lain, muncul lagi masalah yang lain? Itulah hidup. Orang yang ingin tetap berada di dalam satu masalah, kemudian masalah itu tuntas, maka dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Karena akan kerdil. Seperti seorang anak pada waktu dia mulai belajar berjalan, dia akan jatuh. Kalau dia trauma, dia tidak akan pernah bisa berdiri dan berjalan.
Dan untuk setiap proses dia mampu melakukan segala sesuatu pasti mengalami yang namanya jatuh dan sakit. Dan itulah penderitaan yang harus dialami setiap orang apabila ia ingin mencapai garis finish. Kita lihat pertumbuhan seorang bayi mulai dari lahir, kemudian belajar berdiri, jatuh bangun, berjalan juga jatuh, kemudian dia mungkin berlari juga jatuh, ingin juga naik sepeda juga jatuh, kemudian dia sekolah, di sekolah dia juga harus menghadapi banyak pelajaran, nilainya jatuh, kemudian ikut ulangan, naik ujian, menghadapi tantangan, kadang naik, kadang jatuh. Dan itulah proses kehidupan manusia. Pada waktu dia ingin menaiki tingkat-tingkat yang lebih tinggi, maka di dalam setiap tingkatnya ada ujian. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendapatkan share dari WA, di mana ada video yang memperlihatkan bagaimana seorang naik ke puncak tangga, dan di tangga pertama, kedua dia naik, akhirnya jatuh kembali, dan mental di atas trampolin, dia kembali ke posisi tangga itu, jatuh kembali sampai berkali-kali dia jatuh, dan akhirnya dia mampu berdiri mencapai puncak. Itulah gambaran daripada kehidupan yang sebenarnya. Begitu juga dengan hidup kita. Kehidupan yang kita lalui memang sungguh bukan suatu kehidupan yang mudah. Banyak hal, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kadangkala kita sudah berada dalam satu lingkungan yang baik, yang rasanya kita sudah, wah cocok aku berada di dalam kelompok ini. Tapi kemudian suatu ketika kita merasa kok aku jenuh ya ada di sini. Aku nggak akan pernah bertumbuh. Dan kemudian Tuhan bawa kita bertemu dengan seseorang yang kemudian dia membangun iman kita lebih tinggi lagi. Dan kemudian membawa kita di dalam satu petualangan hidup dengan pertumbuhan yang jauh lebih baik, di mana Tuhan memperbesar, memperluas, meningkatkan lingkar pergaulan kita. Sehingga kita rasanya kok sudah tidak lagi cocok dengan teman-teman lama kita. Itulah suatu perjalanan yang hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, di mana menentukan teman pergaulan itu sangat penting. 1 Korintus 15 ayat 33-34 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Sehingga belajar kita bagaimana menentukan suatu pergaulan kita agar pergaulan ini tidak merusak kebiasaan-kebiasaan baik yang ada dalam kehidupan kita. Menentukan teman pergaulan bukanlah satu hal yang mudah. Memilih teman itu harus bisa membangun iman. Bukan orang-orang yang toksik, bukan orang-orang yang yang meracuni kehidupan kita. Tapi ingat bahwa kadang-kadang belum tentu kita ini sendiri tumbuh seperti gandum. Bagi kita, orang di sekitar kita mungkin adalah ilalang. Tapi orang juga menganggap bahwa kita ini juga kadang-kadang ilalang bagi mereka. Jadi kita nggak boleh terlalu pede dengan kehidupan kita ya. Oh aku baik, aku benar gitu ya. Kita ini manusia. Firman Tuhan katakan bahwa pedang itu sama-sama saling menggesek ya untuk mempertajam. Dan kehidupan kita juga adalah kehidupan yang seperti itu. Tetapi yang penting sekarang pada diri kita kembalikan kepada diri kita. Kalau kita tidak ingin diperlakukan orang lain buruk, maka kita juga harus belajar
untuk memperlakukan diri kita sebaik mungkin. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menjadikan diri kita menjadi musuh Allah. Kenapa? Orang-orang yang toksik, orang-orang yang hidupnya ini suka menyebarkan racun bagi kehidupan orang lain adalah orang yang paling dibenci oleh Tuhan. Di dalam kitab Imamat 19 ayat 6 dikatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jadi hal ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri mengetahui sifat dan kelemahan manusia. Karena apa? Salah satu daripada karakter manusia adalah mereka suka saling membunuh. Ya. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Sadar enggak? Di mana istilah ini disebut di dalam bahasa Ibrani-nya adalah lashon hara. Di dalam Alkitab dikatakan ada lebih daripada 2 juta orang Israel tidak masuk ke Kanaan karena kasus lashon hara ini. Apa sih lashon hara? Lashon hara ini adalah lidah yang jahat. Ini adalah istilah yang ada di dalam hukum yang disebut dengan hukum halakha. Untuk suatu pernyataan menghina orang lain, membicarakan hal-hal yang tidak jelas, bahkan kalaupun sudah jelas, masih diulang-ulang, diperjelas untuk disebarkan kepada yang lain. Lashon hara ini berbeda dengan fitnah. Karena berkaitan dengan penggunaan pernyataan yang benar untuk tujuan yang salah. Jadi yang diomongkan seolah-olah semua benar, ya, sulit dibedakan. Ya itu kayak gandum dan ilalang tadi itu. Semuanya yang dinyatakan itu benar, tetapi tujuannya salah. Itu yang dikatakan dengan apa tadi firman Tuhan sebut sebagai menyesatkan. Ya. Sementara fitnah itu berhubungan dengan pernyataan yang salah atau merugikan, ya, yang diakibatkan oleh pernyataan itu. Suatu pernyataan dianggap lashon hara bila pernyataan itu menyatakan suatu yang negatif tentang seseorang atau suatu kelompok dan hal tersebut sebetulnya tidak diketahui umum dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan yang negatif. Dan pernyataan itu memang benar. Ya. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang kita sampaikan atau kita dengar dari orang lain, di mana statement itu benar. Tetapi statement benar pun itu bisa juga dipuntir untuk menjadi satu yang salah. Kita lihat ada banyak contoh di negeri ini, ya kan? Negeri ini menjadi kacau karena adanya orang-orang yang memiliki sifat itu. Begitu juga dengan kehidupan di sekitar kita, kehidupan kita pun kacau dengan hal semacam itu. Sehingga hal-hal semacam ini dianggap sebagai satu dosa yang besar, yang serius oleh Tuhan. Itulah sebabnya kenapa setiap kita perlu membangun suatu relasi yang baik, didasari dengan suatu pemahaman iman yang benar, dan pertumbuhan akan pengenalan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi pelaku-pelaku firman itu jauh lebih penting daripada menjadi seorang pengkhotbah. Banyak orang yang bisa ngomong tetapi ra iso nglakoni. Sehingga
Sehingga apa yang terjadi sebetulnya, yang kita rasakan di dalam hidup kita ini sebenarnya bukan karena kita ditentukan oleh lingkungan kita, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang ada dan menjadikan itu suatu pelajaran berarti bagi hidup kita, menjadikan hal itu cermin bagi kehidupan kita, sehingga kita pun menjadi berkat bagi setiap orang. Apabila setiap pribadi bisa melakukan hal semacam itu, tidak perlu adanya koreksi. Memang tidak mudah, karena melakukan hal yang benar aja belum tentu selalu benar. Saya kemarin bilang sama Bu Marlina, gitu, peribahasa Cina mengatakan, "Zhou hao shi bu hao guo." Melakukan perbuatan baik itu juga kadang-kadang itu membuahkan hal yang tidak baik. Contohnya sederhana kan, mendidik anak, segala kebutuhan yang dibutuhkan anak kita penuhi, apa itu nggak baik. Tetapi juga bukan semua pemberian yang kita berikan itu baik, tetapi juga menjadi racun dan bumerang bagi kehidupan kita. Itu contoh yang bisa kita ambil. Ya. Itu kalau yang baik ada bisa menjadi tidak baik, bagaimana yang tidak baik? Biarlah setiap kita belajar dari apa yang boleh kita dengar pada pagi hari ini, boleh kita renungkan pada pagi hari ini, dan saya akan menutup dengan satu bagian ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12 ayat 2 dan 3. Roma 12 ayat 2 dan 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sehingga kita boleh belajar. Apakah kita akan belajar dalam kehidupan kita? Kita akan terus bertumbuh seperti ilalang yang terus semakin lama semakin tinggi dan orang melihat, oh itu dia. Atau kita akan menjadi gandum yang semakin tumbuh dan kita kemudian dengan bulir-bulir yang ada kita menjadi semakin menunduk dan menjadi berkat. Biar setiap kita boleh berdoa, kita boleh menyerahkan kehidupan kita masing-masing dalam Tuhan. Kita boleh belajar pada pagi hari ini untuk tidak menjadi orang-orang yang toksik. Menjadi orang-orang yang menjadi berkat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Biarlah kita menjadi orang yang benar-benar bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Karena apa? Penghakiman itu dikatakan oleh firman Tuhan, dimulai dari kerajaannya. Jadi Tuhan tidak menghakimi dari luar sana, tetapi dari kerajaannya, dari tempat ini, dari diri kita, Tuhan akan menghakimi. Dan orang yang benar akan menerima upah sepenuhnya. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu itu orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa bertelinga hendaklah mendengar.